Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan tilik sejarah di salah satu situs sejarah yang ada di Tanah Putih, Tanjung Melawan. Ikuti perjalanan saya, jangan sampai ketinggalan ya. Stay tune guys. Perjalanan kita mulai. Yang pertama kali kita lihat adalah Masjid Zainuddin Kualo, kemudian Simpang Ayam. Lalu kita lurus. Jangan lupa nanti belok ke kiri. Setelah itu lurus lagi, kemudian belok ke kanan dan lurus, dan kita telah sampai. Syekh Zainuddin memiliki nama kecil Julan. Ia lahir di Hulu Rokan atau Rokan Hulu di daerah Tambusai. Tanggal kelahirannya belum diketahui. Ia tumbuh dan sebagian besar masa hidupnya dilalui di Rokan Hilir hingga akhir hayatnya pada 1353 Hijriah atau sekitar tahun 1932. Tuan Guru Syekh Zainuddin ini bukan penyebar agama Islam, sebab pada masa itu agama Islam ini sudah dianut oleh mayoritas masyarakat Rokan. Namun, peran dan ketokohan dari Tuan Guru Syekh Zainuddin dari sejak kecil tidak terlepas dari kegigihan sikapnya dalam menerapkan nilai agama, sekaligus melakukannya secara nyata dalam kehidupannya. Jasa-jasanya dalam menyebarkan tarekat Naqsabandiyah senantiasa harum dalam ingatan masyarakat dan menjadi ucapan yang mewariskan dari generasi ke generasi, khususnya di Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan hingga sekarang. Ini merupakan penampakan depan dari makam Syekh Zainuddin Rokan di Tanah Putih, Tanjung Melawan. Nah, di depannya kita dapat melihat dengan jelas pamflet dari tempat tersebut. Nah, makam Tuan Syekh Zainuddin Tanah Putih. Baik, kemudian kita menuju ke bagian dalam dari makam Tuan Syekh Zainuddin ini. Makam dari Tuan Syekh Zainuddin Kualo atau Tuan Syekh Zainuddin Rokan diperkirakan usianya telah mencapai 100 tahun. Ia merupakan ulama besar pengemban tarekat Naqsabandiyah di Tanah Putih. Hidupnya ini kurang lebih sezaman dengan Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan atau yang disebut dengan Tuan Guru Basilam dan Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq, mufti dari Kerajaan Indragiri. Tuan Guru Syekh Zainuddin ini semakin dekat kekerabatannya setelah anaknya Maryam menikah dengan Tuan Guru Basilam. Tuan Guru Syekh Zainuddin ini juga belajar tarikat di Jabal Ali Kubis, Mekah. Kemudian ia beramal atau berdakwah sendiri. Doa-doanya ini sering makbul, sehingga beliau tidak hanya dikenal berwibawa, dan juga beliau ini sangat dihormati di kampung-kampung sekitar di Tanah Putih. Bukan hanya di Tanah Putih saja, tetapi ia sangat terkenal di seluruh Rokan Hilir dan ke hulu Sungai Rokan, sampai ke Pasir Pangarayan. Kan dari Tuan Guru Syekh Zainuddin Rokan ini dihiasi dengan kain-kain berwarna kuning dan juga berwarna hijau di bagian atasnya.
lalu dibatasi dengan besi, pagar besi, dan di dalam makamnya itu terdapat sebuah kelambu yang menutupi makam dengan kain berwarna putih dan berwarna orange di bagian atasnya. Nah, kemudian seperti yang kita lihat bersama, di dalam makam Tuan Guru Syekh Zainuddin ini terdapat sebuah tempayan atau tempat penampungan air. Menurut narasumber, tempat air ini masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan take. Air yang diambil dari dalam take ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air yang terdapat di dalam take ini, walaupun banyak dari para peziarah yang datang untuk mengambil air ini dan juga untuk mereka minum, untuk membasuh muka, dan tak jarang bahkan mereka membawa air dari dalam take ini. Tetapi walaupun telah banyak diambil oleh para peziarah, dikatakan bahwa air tersebut tidak pernah habis, akan selalu terisi penuh. Menurut narasumber, ini merupakan tempat yang disediakan untuk meletakkan uang jika ada para peziarah yang ingin berbagi rezeki. Sampai saat ini, ramai sekali orang yang berziarah dari berbagai penjuru, terutama pada hari-hari besar Islam dan juga hari Jumat. Dan pada masa pandemi seperti ini, akses untuk langsung melihat ke pemakaman dibatasi. Dan di sisi lain dari makam ini juga terdapat catatan dari silsilah keturunan Syekh Zainuddin Rokan. Syekh Zainuddin Rokan ini memiliki 4 orang istri, yakni yang pertama Hafsah, yang kedua Hindun, yang ketiga Morub, dan yang keempat Bainah. Menurut silsilah keturunan, ia memiliki 4 orang putri dan juga 15 orang cucu. Salah satunya dari istri Syekh Zainuddin yang bernama Hafsah dengan putrinya yang bernama Maryam menikah dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Setelah pernikahan tersebut, Syekh Zainuddin dan Syekh Abdul Wahab Rokan menjadi sangat dekat. Ini merupakan salah satu dari masjid besar yang ada di Rokan Hilir, yang namanya ini diambil dari nama seorang syekh yang sangat berpengaruh di Tanah Putih Tanjung Melawan. Masjid ini didirikan pada tahun 2007 dan lokasinya yakni di Jalan Lintas Ujung Tanjung Bagan Siap Yapi, RT 01 RW 01, Kelurahan Melayu Besar Kota, Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ini berdiri di atas tanah seluas 20.000 meter persegi dengan daya tampung jamaahnya sampai 2.000 orang. Masjid ini merupakan penutup dari perjalanan tilik sejarah kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.